A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sawira Gadis Ramadhani, nomor absen 30. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu permutasi. Apakah kalian pernah dengar apa itu permutasi? Permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutan. Permutasi ini memiliki 3 macam jenis. Yang pertama adalah permutasi dari unsur berbeda, yang kedua permutasi dari unsur yang sama, dan yang terakhir adalah permutasi siklis. Di sini saya akan membahas mengenai permutasi dari unsur berbeda dan permutasi siklis. Permutasi ini bentuknya hampir sama dengan kombinasi. Permutasi cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi cara menyusun objeknya tanpa memperhatikan urutan. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu permutasi dari unsur berbeda. Permutasi dari unsur berbeda adalah jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif dengan R lebih dari sama dengan N, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa ada pengulangan. Rumusnya adalah permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N min R faktorial. N adalah banyaknya unsur, sedangkan R banyaknya unsur yang ditanyakan. Ini adalah contoh soal dari permutasi unsur berbeda. Kelas 12 MIPA 4 akan memilih pengurus kelas, yaitu ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Terdapat 3 kandidat, yaitu Citra, Dita, dan Rina, yang akan mengisi ketiga jabatan tersebut. Tentukanlah banyaknya susunan pengurus kelas yang mungkin dapat dibentuk. Dari soal tersebut, dapat kita ketahui N-nya itu ada 3, yaitu Citra, Dita, dan Rina. Lalu R-nya juga 3, yaitu ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Dimasukkan ke dalam rumus, permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial per 3 min 3 faktorial sama dengan 3 faktorial per 3 min 3 faktorial, itu hasilnya 0 faktorial. Lalu kita jabarkan 3 faktorial menjadi 3 kali 2 kali 1 per 0 faktorial itu adalah 1. 3 kali 2 kali 1 per 1 itu hasilnya 6. Jadi banyaknya susunan pengurus kelas, ada 6 cara yang dapat kita bentuk. Adapun cara kedua yaitu dengan pengisian tempat. KSB, K ketua, S sekretaris, B bendahara. 3, 2, 1 itu diperoleh dari banyaknya jumlah kandidat yang dihitung mundur. Dan diperoleh 3 dikali 2 dikali 1 adalah 6. Jadi banyaknya susunan pengurus kelas ada 6 cara yang dapat kita bentuk. Contoh soal yang kedua, terdapat 6 warna kain yang berbeda akan dibuat bendera yang terdiri dari 3 warna yang berbeda. Berapakah banyak macam cara dapat dibuat bendera? Mari kita bahas soal tersebut. Diketahui N-nya adalah 6, R-nya adalah 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus permutasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 6 min 3 faktorial. Dihasilkan 6 faktorial per 3 faktorial. 6 faktorial ini dijabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Lalu 3 faktorial ini dicoret dan menghasilkan 6 dikali 5 dikali 4. 6 kali 5 itu 30, 30 dikali 4 adalah 120. Jadi banyaknya bendera yang dapat kita buat adalah 120 cara.
Mari kita gunakan dengan cara kedua, yaitu pengisian tempat. 1, 2, 3 itu diperoleh dari nomor 1 adalah warna ke-1, nomor 2 adalah warna kedua, dan nomor 3 adalah warna ketiga. 6, 5, 4 ini diperoleh dari adanya 6 warna kain dan dihitung mundur menjadi 6, 5, 4. 6, 5, 4 ini dikalikan dan hasilnya 120. Hasilnya juga sama dengan cara yang pertama tadi. Jadi, banyaknya bendera yang dapat kita buat adalah sebanyak 120. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai permutasi siklis. Permutasi siklis adalah banyaknya untuk n unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran. Permutasi siklis dari n unsur n lebih dari 1 ditentukan dengan rumus permutasi sama dengan n-1 faktorial. N adalah banyaknya unsur. Saya akan memberi satu contoh permutasi siklis. Seorang ayah, ibu, dan 3 orang anak mengadakan makan bersama di meja makan yang berbentuk lingkaran. Jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan, berapakah posisi tempat duduk berbeda yang mungkin terjadi ketika mereka mengelilingi meja makan tersebut? Dari soal yang saya bacakan diperoleh N-nya ada 4, yaitu ayah dan ibu selalu berdampingan, jadi dihitung 1 dan 3 orang anak dijumlahkan menjadi 4. Rumusnya akan berubah menjadi permutasi sama dengan n-1 faktorial dikalikan 2 faktorial. 2 faktorial itu diperoleh dari ayah dan ibu. Permutasi sama dengan n-1 faktorial dikalikan 2 faktorial, lalu kita masukkan 4-1 faktorial dikali 2 faktorial. 4-1 faktorial itu hasilnya 3 faktorial dikalikan 2 faktorial. 3 faktorial lalu dijabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial dijabarkan menjadi 2 dikali 1. 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 6, dan 2 dikali 1 hasilnya 2. 6 dikalikan 2 adalah 12. Jadi, banyaknya posisi tempat duduk yang berbeda yang mungkin terjadi ketika mereka mengelilingi meja makan adalah 12. Sekian penjelasan dari saya, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.